wujuh. Kenapa di sini menggunakan kata wujuh? Wujuh itu asal kata wajhun. Ini wujuh ini bentuknya jamak. Seharusnya idealnya dalam tata bahasa Arab harus menggunakan kata al-wujuh. Ma'rifat, tapi ini nakirah. Menandakan bahwa di hari kiamat yang akan datang ada sebagian wajah. Aku menggunakan tanwin. Wujuhun, ada sebagian wajah-wajah yang hina. Tapi kalau menggunakan tanwin tapi banyak juga. Nanti di hari kiamat itu Pak, orang itu ada nanti orang yang wajahnya itu Pak khosiyah. Apa tuh? Khosiyah itu takut. Makanya khosiyah itu artinya takut, khusyuk itu artinya takut. Jadi sholat yang khusyuk itu sholat apa? Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang bisa menyebabkan dia takut kepada Allah. Itulah sholat khusyuk. Makanya kalau dia bilang sholat khusyuk itu, kalau kita sudah sholat udah nggak ingat apa-apa, itu bukan khusyuk, PA. Orang gila namanya. Allah waktu udah lupa nggak ingat apa-apa, itu namanya gila, bukan khusyuk itu mah. Khusyuk itu adalah sholat yang menyebabkan dia makin takut kepada Allah. Makanya orang-orang yang khusyuk itu aflaha, kata Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Hanya orang-orang yang sholatnya khusyuk lah yang akan membawa kebahagiaan. Makanya orang yang sholatnya khusyuk itu dia bisa tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholatnya khusyuk itu dia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar. Kenapa? Ketika sholat dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sholatnya nggak khusyuk, habis sholat, kadang-kadang belum sholat juga udah mikirin. Itu datang nih, wah kalau coba sholat jangan bilang pulangnya. Nah, dan niat tuh, niat pulang mau nyolong sendal. Berarti sholat itu nggak sampai pada tahanan nafas awal. Jadi khosyiah itu, khosyiah atau khusyuk adalah rasa takut yang didapatkan dari hasil pengetahuan. Sekali lagi, takut macam-macam. Takut khosyiah itu adalah rasa takut yang didapatkan dari hasil pengetahuan, itu namanya khosyiah. Makanya di dalam ayat lain disebutkan innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Hamba Allah yang paling takut adalah ulama. Ada takut bukan karena pengetahuan. Apa tuh namanya? Khauf. Kalau khauf itu takut karena penglihatan. Misalkan nih lagi jalan ada anjing komplek, takut tuh, namanya khauf. Bukan khosyiah, beda. Kalau khosyiah itu takut nggak perlu melihat, tapi dia dengan pengetahuan. Sama bapak, kenapa bapak sembahyang? Kenapa bapak puasa? Takut dengan neraka? Kamu udah melihat neraka? Udah lihat neraka belum? Nah, takut itu namanya takut khasyah. Makanya kalau ada orang masih berani, walaupun dia punya ilmu, sebenarnya bukan ulama. Karena saat ulama itu selain ilmu dia berkhasyah, harus memiliki rasa takut. Nah, dalam ayat ini nanti di akhirat itu ada orang-orang yang wajahnya itu ketakutan, tertunduk, hina. Kapan sih menggunakan kata wujud? Wujud itu mewakili seluruh aspek pada diri manusia. Contoh Pak, Bapak kalau lagi senang kelihatan apa nih? Wajahnya apa dengkulnya? Bapak lagi sedih yang dilihatin wajah apa sikut? Wah sikutnya goyang-goyang kalau sedih nih, kata begitu. Pasti dilihat apa? Wajah. Nah wajah itu menggambarkan eksistensi pribadi itu menurut manusia. Contoh lain, Bapak nih dipendem segini nih seleher.
Masih dikenali nggak? Wah, itu. Kenapa? Wajahnya masih kelihatan. Masih ada kemungkinan hidup nggak? Tapi dipulang karang, wajah dipendemin ke tanah, badannya naik ke atas. Ketahuan nggak siapa itu? Nggak ketahuan. Kali gitu kan? Iya, dijunjung ini. Nah, sini Allah menggunakan kata wujud itu artinya apa? Nanti sebagian manusia itu banyak yang tertunduk, hina, takut. Apa yang ditakutkan? Takut akan sisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah nanti mereka sadar, oh ternyata benar apa yang Allah ceritakan dulu waktu di bumi. Oh ternyata benar neraka itu ada. Oh ternyata benar sisa Allah itu ada. Udah Allah doang. Gak bisa ditutup. Ya sama Pak, kita kalau di TV itu berita pidana gitu kan, pakai baju oranye, nunduk berdamai. Kalau ada orang nunduk, malu, takut itu menandakan dia ada rasa salah. Tapi kalau dia malah nyengir aja itu, ada nggak? Pakai baju oranye tapi dada gitu, ada nggak? Saya nggak mau nyebut dah siapa. Berarti mau udah diambil gitu kan? Ya. Nah nanti itu di akhirat ada sebagian orang yang apa? Sosial. Nah kemudian amilatun nasibah, apa itu? Bekerja keras. Apa? Lagi kepayahan. Di sini ulama menafsirkan ada dua. Amilatun nasibah ini ada yang dikatakan di akhirat. Jadi nanti Pak di akhirat itu di neraka itu nggak ada waktu buat istirahat, terus sisa terus, kagak istirahatnya. Ya Allah udah ngapain capek ini, Pak? Ya aja lagi terus, nggak ada istirahat. Ambil tuh masih Pak. Nah kita aja kalau main pulsa masih ada capeknya Pak ya. Itu kagak boleh berhenti Pak, terus 2 jam ayo lari terus, kagak boleh berhenti. Berhenti sabar. Nanti dia begini. Sisa neraka itu nggak ada jeda, nggak ada istirahat. Kalau istirahat dulu, kalau kita mau ngopi dulu, kagak ada istirahat. Jam 12 siang gitu kan, malaikat apa ngopi dulu, ngopi. Sisa lagi diliburin, nggak ada cerita, nggak ada cerita. Amilatun nasibah terus, nggak ada istirahatnya. Sisa terus sampai kapan? Ya sampai Allah bilang dulu. Itu pendapat yang pertama. Jadi nanti di akhirat itu akan terus. Yang kedua, amilatun nasibah, sebagai ulama tafsir mengatakan ini adalah di dunia. Jadi ada orang-orang yang kerjanya siang malam urusin dunia. Pergi gelap, pulang gelap, kadang kagak pulang-pulang, yang diurusin apa? Sibuk kerja sini, lupa anak, lupa bini. Kerja dan merasa demi anak bini, tapi anak bini lupa terus kerja terus, mencari, nggak ada capeknya. Bukan nggak ada capeknya, capek mah ada, coba Pak, nggak ada berhentinya terus. Ngojek aja ngojek, wah kagak turun dari motor, menginjak bumi itu. Ada ngobrol maaf ya, kagak turun dari bumi Pak, kalau misalnya kencing doang baru dia turun, lapar baru turun, balik lagi terus. Tapi dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu. Ada nggak orang itu? Jangan mikir orang kaya itu tenang, salah. Semakin dia kaya semakin pusing. Lah tukang nasi goreng apa? Tek pulang dapat berapa? 70.000, 100.000 tidur. Tapi kalau owner perusahaan, CEO nggak bisa. Wah, yang kamu belum pulang kapal. Oh, yang orang belum bisa belum terus. Nggak selesai. Sibuk terus bercanda. Pagi gelap, belum subuh udah berangkat terus. Sampai kantor jam 1. Subuh udah siang, ngapa kita belum? Kenapa cepat? Dapat pagi. Sholat gimana? Pas sholat di jalan, benar. Orang sholat dia di jalan, agak salah dia jawab.
tampil